legal, ya. Kemudian dalam kaitan itu kita juga mendorong bagaimana akses legal kehutanan sosial, termasuk sektor swasta, dan kepastian kawasan hutan ini menjadi poin dalam kaitan dengan kepastian hukumnya, ya. Dan kita akan mendorong tentunya dari kepastian ini masuklah kepada keberlangsungan usaha untuk seluruh stakeholder yang bekerja di hutan produksi khususnya yang hari ini kita akan sampaikan. Nah, poin yang kedua, kita harus menjamin produktivitas hutan produksi di seluruh Indonesia dengan total 68 juta hektar yang juga sebagian besar juga masuk ke PIP ya, hutan primer. Bagaimana produktivitas hutan produksi ini yang memang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang 41 disertai ke peraturan perundangannya mampu mengantarkan produktivitas yang diamanatkan dalam pasal 1 itu terus mendorong hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, ya. Selama ini memfokuskan ke sektor kehutanan di kayu, tapi produktivitas ini kita sudah dorong terus selama 5 tahun ini untuk mengarah ke sana. Kemudian yang ketiga, inilah yang sekarang kita dorong, bagaimana optimalisasi pemanfaatan hutan produksi khususnya di dalam ruang yang tentunya kita pahami bahwa blok pemanfaatan harus didorong. Dan ini menjadi kata kunci bagaimana kebijakan optimalisasi ini, khususnya bagi para pemegang izin usaha, ini harus kita dorong memberikan ruang-ruang tentunya berbasis masyarakat yang bisa meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kita bicara sudah langsung menuju ke hilir dalam kaitan dengan penyiapan bahan baku dari hutan produksi ini adalah soal diversifikasi produk. Nah, di sini yang menarik teman-teman, kita dorong diversifikasi produk ini yang keluar dari konsesi. Memang yang paling sekarang lagi didorong bagaimana hutan produksi ini, hasil hutan bukan kayunya, termasuk jasa lingkungannya bisa dikelola secara bersama, dan tidak hanya sekarang di areal akses legal, akses yang di luar konsesi, tapi juga diakses di perizinan. Dan ini juga menguatkan bagaimana sektor kehutanan ini mampu menjamin produktivitas hulu dengan diversifikasi produk dan optimalisasi tadi. Kita akan mendorong industri khususnya kayu, ya, yang sekarang sudah tahu bagaimana yang paling mendominasi itu pulp and paper, kayu lapis, woodworking, furniture, dan akan hadir industri-industri baru ketika hutan produksi itu mampu bisa memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tentunya industri-industri antara lain obat-obatan dan sebagainya. Nah, inilah yang kelima, kita harus terus mendorong daya saing, ya. Bagaimana upaya daya saing? Ini teman-teman dari APHI, APKINDO, semua ya, ISWA, itu tetap dalam satu mitra kerja kita dengan niat selama pandemi COVID ini, kita semua bersepakat, berkomitmen agar produktivitas rakyat itu tetap harus berjalan dan dikelola oleh para pemegang izin, kemudian juga bagaimana kita mendorong kebijakan-kebijakan yang sekarang ini berjalan. Jadi sebelum Pak Ketum APHI menyampaikan kinerja, karena biar Pak Ketum dengan anggota yang menyampaikan seperti apa sih produksi kayu bulat, kemudian bagaimana produksi kayu olahan, dan bagaimana ekspor yang menghasilkan devisa, dan bagaimana pandemi COVID ini tetap menjadi semangat teman-teman yang bergerak di bidang bisnis hulu dan hilir, termasuk pasar. Saya berbagi informasi hari ini, tapi dari sisi kebijakan ya bisa dirangkum. Memang saya tidak presentasi nanti akan lama, tapi coba aja langsung kepada landscape cara kerja baru ya. Nanti untuk produksi biar Pak Ketum terus. Dampak kebijakan aja. Kalau data biar RKTN saya langsung terus. Nah, ini nggak usah nanti Pak Ketum. Terus.
supaya beliau yang cerita tentang apa yang terjadi di RKP. Nah, ya teman-teman, kalau mau lihat secara besar tadi, hutan produksi di Indonesia seperti ini, supaya ada wawasan juga dalam masa COVID ini, kita sekarang bekerja berdasarkan rencana kehutanan tingkat nasional. Kita tadi bilang hutan produksi itu luas kawasan 120, bisa terlihat hutan APT, HP. Ini saya rasa menjadi catatan juga bagaimana hutan Indonesia, khususnya hutan produksi. Kemudian yang paling pokok, teman-teman yang belum pernah melihat RKTN ini, kita akan lihat hari ini sektor swasta hadir langsung dari 120 juta itu. Sudah ada janji kami untuk menjaga kawasan konservasi 24,26,42 dan seterusnya, tapi yang pasti memang kawasan untuk pemanfaatan berbasis korporasi ini terlihat 3,38. Ini termasuk sudah yang existing ya, ada sekarang ini. Dan kemudian yang nggak kalah pentingnya, outsource, akses legal, itu juga sudah masuk di rencana kehutanan tingkat nasional, dan ada yang non-kehutanan. Inilah yang terus kita kejar, bagaimana produktivitas 1, 2, 3, 4, maaf, ya, 1, 2, 3 itu rehabilitasi, 1, 2, 4, 5, dan kalau yang 6 itu pelepasan ya. Ini sektor swasta akan bercerita bagaimana produktivitas hutan. Kemudian saya rasa ini juga pada hutan produksi lebih jelas 35,48 ya. Nah, ini yang paling pokok teman-teman, bagaimana cara kerja baru kita dengan pendekatan landscape itu secara nasional kita akan lihat bagaimana di tingkat tapaknya. Jadi akhirnya salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana peningkatan produktivitas di hutan produksi yang dilakukan oleh pemegang izin usaha dan bagaimana mendorong akses legal masyarakat, inilah kita selesaikan bagaimana solusi konflik tenurial antara lain ya. Dan selama ini banyak yang sudah selesai dengan akses hutan sosial, kita juga menjamin karhutlanya ini juga harus diselesaikan. Dan arahan Bapak Presiden memang kita harus sering hadir di tapak untuk menemukan masalah-masalah di lapangan dan solusinya. Dan inilah yang kami lakukan, bagaimana tantangan dunia usaha dalam meningkatkan produktivitasnya, apalagi masa pandemi COVID ini, kita terus melakukan intervensi kebijakan dan integrasi program hulu hilir pasar. Nah, secara cepat, bagaimana landscape sebenarnya teman-teman melihat LHK dalam satu kesatuan ekosistem, kita sekarang bicaranya memang hulu hilir pasar, tapi bagaimana melihat kawasan hutan produksi ini yang sekarang sudah ada unit manajemennya, dia tetap harus menjamin kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindungnya ini tetap terjaga. Kita bisa lihat dari hulu ke atas, hulunya hulu fungsi konservasi, fungsi lindung, ini menjadi catatan ketika sekarang kita berada di hutan produksi. Dan bagaimana posisinya DAS kita bisa lihat dari hulu ya, dari konservasi ke bawah, dan selama ini kita juga paham betul bagaimana ekosistem gambut yang berada di kawasan hutan juga kita masukkan dalam kebijakan. Dan dalam kaitan dengan tata ruang kita bisa lihat kota, dan yang nggak kalah pentingnya bagaimana industri yang kita dorong memang berada di area penggunaan lain, dan itu ada kapal yang ekspornya Pak Ketum. Jadi kelihatannya sepele, tapi sebenarnya kami selama ini mengantarkan sebuah format kebijakan yang berdasarkan landscape, bagaimana pada akhirnya pemulihan ekosistem di seluruh kawasan ini kita lakukan dengan tentunya kebijakan KLHK ini. Tapi kita juga jangan lupa hutan produksi ini harus juga dikuatkan dalam kebijakannya dan bagaimana memfasilitasi semua stakeholder untuk mampu memanfaatkan itu ya. Jadi secara cepat inilah yang kaitan dengan lingkungan hidup, kita bicara kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan itu dari transportasi dan sungai yang kalau kita tidak pakai daya dukung, daya tampung, kemudian kajian lingkungan hidup strategis, ini akan tidak bisa berkelanjutan. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita masuk peningkatan kinerja. Secara cepat sebenarnya nggak banyak ya dalam masa pandemi COVID ini. Terus kami dorong langsung kebijakan, langsung aja. Nah, di hulu ini teman-teman baru saja keluar Permen nomor 11 ATR.
dalam bulan Juni ini kita memang sebagai HTI yang berada di seluruh hutan produksi yang belum ada akses perizinan yang diberikan, dan dia ini nanti akan menguatkan HTI-HTI di seluruh Indonesia karena kita ingin terjadi konfigurasi bisnis baru. Apa yang kita cita-citakan Januari yang lalu, alhamdulillah selama 6 bulan ini kami dengan Kumham ya itu terintegrasi, dan yang paling penting bagaimana menguatkan juga agroforestry di dalam areal konsesi karena dia duluan dapat Permen 62. Jadi ketika kita bicara produktivitas tidak ada lagi keraguan ketika di sana hadirlah pelaku usaha baru masyarakat ya, pemegang HTI mini atau HTR, dan dalam kaitan dengan suplai bahan baku, insya Allah 5 tahun ke depan Indonesia akan berlimpah, apalagi ketika salah satu tantangan konflik tenurial itu bisa kita selesaikan dengan baik dengan tetap mendorong produktivitas rakyat di sektor hulu kehutanannya. Jadi akses legalnya akan dijamin contohnya oleh para pemegang izin yang memang berorientasi industri pengolahan kayu, dan di situ kita lihat ekspor nanti seberapa yang akan Ketum sampaikan. Nah, kebijakan yang kedua yang juga terintegrasi, bagaimana multi usaha sudah kami terapkan ini, dan inilah menjadi dorongan lagi produktivitas rakyat, khususnya di areal konsesi, yang sekarang ini tidak hanya untuk kayu saja, tapi juga HHBK, jasa lingkungan, dan bahkan orientasinya nanti bagaimana masyarakat yang ada di hutan produksi itu yang berada di dalam konsesi, di samping dia punya akses kemitraan dengan swasta, tapi juga produktivitasnya dalam hal dia ingin mengelola komoditas tertentu dalam multi usaha ini, HHBK, areal konsesi ini menjamin mereka bisa bekerja, kemitraannya tidak hanya kayu, tapi juga HBK, bahkan wisata pun bisa dikelola. Jadi, inilah yang kita harapkan 2025 nanti, atau di PJMN yang terakhir, kita akan mampu menunjukkan hulu hilir pasar, dan optimisme ini kita lakukan sekalipun kita sekarang dalam posisi pandemi COVID, tapi tidak melepaskan diri dari terobosan kebijakan. Dan akhirnya, inilah kuncinya, teman-teman. Penyerahan perizinan berusaha di bidang penguatan produksi, sedikit saya singgung ya dalam kaitan dengan mendorong Undang-Undang 41, bagaimana perizinan berusaha RUU Cipta Kerja yang menjamin masyarakat tadi, kita akan nantinya terjadi sebuah terobosan penyederhanaan perizinan, izin-izin yang sekarang ini hanya hutan alam sendiri, HTI sendiri, itu akan bermetamorfosis menjadi perizinan berusaha, yang mana di dalamnya bisa langsung mengelola secara legal dalam rencana kerja usahanya, di mana akan ada kayu, HBK, jasa lingkungan, termasuk pendekatan agroforestry dan sebagainya, bahkan bagaimana mendorong penurunan laju deforestasi ini bisa menjamin nilai karbon yang bisa diharapkan menambah kontribusi ekonomi bagi pemegang izin. Jadi inilah jangka panjangnya, tapi harapan kita Cipta Kerja ini menjamin kelangsungan hutan produksi kita ya. Nah, untuk di hilir teman-teman, dunia usaha juga kita sudah berikan stimulus, berikan stimulus ini dalam ketentuan penambahan ekspor luas penambang kayu olahan, bagaimana kayu-kayu yang sangat premium yang bisa dijual lebih mahal lagi, penambang kayu olahannya ditingkatkan, ini 8-10 tahun yang lalu ide ini sebenarnya, tapi alhamdulillah komitmen semua menteri sependapat bahwa sampai sekarang nilai ekspornya lumayan baik, dan dengan penampang ini ditingkatkan, permintaan pasar yang sudah menunggu, dan kita tidak lupakan tentunya bahan baku untuk usaha kecil menengah, karena mereka selama ini menggunakan dari hutan rakyat atau hutan tanamannya, sementara penampang kayu olahan ini berasal dari produktivitas kayu hutan alam, jenis-jenis yang selama ini punya nilai tinggi. Jadi kalau nanti Pak Ketum menyampaikan, sekarang aja sudah baik ekspornya, dengan kebijakan penambahan luas penampang kayu olahan ini akan menjamin hutan berkelanjutan, karena hutan-hutan itu secara struktur, secara aturan bisa ditebang dengan diameter tertentu, tapi pengolahannya tidak terus dipotong-potong kecil-kecil, tapi sudah mengikuti pasar yang memang untuk premium jenis-jenis dengan tujuan ekspor yang bisa menambah nilai devisa. Nah, kemudian kita kuatkan SPLK dan
dan keberterimaan dokumen V legal. Insya Allah nanti akan ada Permendak baru yang menjamin kedua hal ini, dan kami sudah koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dan juga yang paling penting teman-teman, bagaimana UMKM kita dorong sertifikasi di SVLK ini akan ada verifier mendukung IKM atau UMKM yang bergerak di bidang hilir akan lebih mudah lagi dan tidak ada hambatan selama ini ketika mereka ingin adanya penguatan. Dan terakhir, realisasi kebijakan fiskal kita memang sudah ada, tapi tentunya sebelum ke sana ini saya berikan gambaran seperti apa sih HTI HTR ya buat teman-teman ini. Nanti peluang ini investasi yang bergerak berbasis di masyarakat tuh kami sudah lakukan dan existingnya seperti ini, mendekatkan lokasi HTR atau HTI mini dengan HTI yang sudah berjalan ya. Dan dia diarahkan untuk produksi kayu bulat ke industri dan mendukung apa saja di sini, ya. Ini implementasi dari Permen HTR nomor 11 nih. Tentunya teman-teman sudah pernah nanyakan, ini regulasi baru saja keluar. Dan yang paling pokok, HTI memfasilitasi HTR untuk mendukung pemenuhan bahan pokok industri sebagai off-taker produksi HTR dan seterusnya. Di sini kelihatan betul teman-teman, ketika ada akses legal HTI di beberapa HTI ini, contohnya Kolin Tiga Utani, Kalteng, calon ATR-nya ini bisa terlihat di sini yang mendukung kekuatan HTI untuk mendukung industri. Demikian juga ada PT PKS di sini juga bisa diarahkan nantinya khusus di dalamnya HTR, tapi perubahan mendasarnya memang HTR nanti yang mengeluarkan Dirjen PAPL. Karena dia tetap khusus, tapi tidak harus dikeluarkan oleh Dirjen Perhutanan Sosial, karena ini menyangkut kesinambungan bahan baku kayu dan terintegrasi dengan industri dan difasilitasi swasta, baik itu industri maupun hulu HTI, itu akan menguatkan dan mempercepat HTI ini terbangun, sehingga dari hamparan ini tidak ada lagi hutan yang tidak ada tanamannya. Dan resolusi konflik kita juga fasilitasi, ya contohnya sekarang kami dengan teman-teman di Provinsi Jambi, saya bilang teman-teman karena kita lagi selesaikan resolusi konflik yang mana mereka akan juga memperoleh akses legal tanaman rakyat. Nah, terakhir ini multi usaha ya, yang pasti kebijakan yang akan segera kita dorong dan nanti direspon oleh Ketum. Kenapa? Karena ada persoalan-persoalan seperti ini yang kita dapatkan dari lapangan. Jadi hadir potensi bisa dikelola, ini akan mampu meningkatkan melalui multi usaha kehutanan. Kita beberapa poin ini yang rasa APHI juga sama. Ekonomi real lahan hutan sangat rendah, presentasi areal efektif sangat rendah, pasar kayu berasal dari hutan alam cenderung menurun, alternatif sumber PNBP, standar hutan kayu, dan yang paling pokok nomor 5 ini, optimalisasi ruang hutan. Nanti bisa dikuatkan oleh Pak Ketum karena responsif sekali teman-teman. Sekarang dalam taraf model dan ketika nanti RUU Cipta Kerja akan ditetapkan, PP perizinan berusaha keluar, itu permennya akan menguatkan dari multi usaha ini. Tapi kami sekarang prakondisi agar kita nantinya dari model itu melalui sebuah pendampingan tentunya ya, masih dikawal. Nanti begitu sudah legalitasnya keluar, itu akan cepat langsung berproduksi ya. Nah ini arahan Bu Menteri soal multi usaha ya, bisa dilihat. Dan 10 Mei 2019 yang lalu, dan setahun kemudian kami sudah menemukan formulasinya. Inilah sebenarnya dorongan produktivitas dan direspon baik oleh dunia usaha. Ketika masa COVID inilah kami tetap terus bekerja menguatkan kebijakan ini, karena kami tetap harus menjamin keberlangsungan usaha teman-teman yang di hulu hilir pasar, agar tidak berhenti untuk berproduksi. Itu kata pentingnya, karena arahan Bapak Presiden, produktivitas rakyat dan pemulihan ekonomi nasional menjadi poin besar. Bagaimana kehutanan mengkontribusikan ini semua, tidak bisa kita kerja sendiri, tapi kita juga harus memfasilitasi dunia usaha. Contohnya nanti Pak Ketum yang sampaikan, ini sudah mulai kelihatan bagaimana HTI dengan multi usahanya, itu selain penyedia kayu, juga tenaga biomasa, PLTB,
terus tanaman pangan, silvopastur, dan usaha penyerapan karbon dan jasa lingkungan. Inilah pendekatan cara kerja baru spasial, menganalisis persoalan-persoalan dan tetap menganalisis potensi produktivitas hutan dan bahkan mendukung industri yang kita dorong. Ini semua berbasis masyarakat. Jadi pandemi COVID ini, teman-teman, implementasi kebijakan multi usaha menjadi solusi yang paling tepat ketika rakyat yang berada di kawasan hutan akan terbawa untuk kebijakan bekerja. Dan tidak lepas ini dari kegiatan penanaman pohon secara kebutuhan sesuai dengan tujuan industri dari pemegang izin usaha. Ini contoh juga usaha TAP 41 ini, kita spasialnya seperti ini, teman-teman, izin masih terpisah-pisah, dan ekonomi biaya tinggi, izin satu-satu, dan iurannya berbeda-beda, dokumen lingkungan berbeda, dan terobosan untuk aspek lingkungannya juga menjadi satu kesatuan. Jadi ini yang paling berat juga, kewenangan pemberi juga berbeda-beda. Inilah yang akan kita sikapi dengan pendekatan multi usaha dan dilegalkan dalam perizinan. Nah, inilah dia Omnibus Law yang sedang dalam proses pembahasan. Di kehutanan sangat efisien dan efektif sekali ketika perizinan-perizinan yang tadi sudah menjadi izin untuk bisa memproduksi apa saja, ya. Ini kelihatan jelas efisiensi dan efektivitasnya. Bayangkan ketika ini berjalan semua, satu izin itu bisa mengeluarkan nilai produktivitas, dan PNBP ini pun juga terkelola dengan baik. 5 tahun lagi insya Allah terjadi lonjakan. Nanti ada yang nanya berapa persen ya Pak Sekjen peningkatannya, nanti Pak Ketum juga bisa jawab. Saya rasa yang terakhir untuk SPLK, pasti banyak pertanyaan. Kami sudah selesai pembahasan dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, bagaimana keberterimaan dokumen fair legal dan juga penguatan SPLK ini kita lakukan, dan tentunya kita melakukan simplifikasi dalam kaitan dengan untuk IKM yang selama ini belum maksimal. Jadi kita sudah berkoordinasi, nanti tidak akan kesulitan IKM ini, dan perizinannya juga dipermudah sekali, dan mereka bisa ekspor. Contohnya di kemudahan proses SPLK ini, pengguna kayu rakyat yang sudah jelas tidak wajib SLK, menerbitkan deklarasi kesesuaian pemasok saja, dan untuk keberterimaannya ini diterapkan semua simpul. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran kita SPLK yang dikelola oleh industri kecil menengah yang memang bahan bakunya dari dirinya sendiri, itu cukup deklarasi saja, dan juga pendidikan juga kita bebaskan, karena rakyat itu terus menanam di arealnya sendiri, bahkan di akses legal pun nantinya di luar Jawa akan meningkat. Nah, ini contoh kebijakan yang bisa menguatkan. Terakhir, ini memang masih dalam proses. Yang pasti selama COVID, kami berupaya menjamin dunia usaha tidak mengalami hambatan, karena pada akhirnya terjadi dampak kepada tenaga kerja. Jadi contohnya ini, peningkatan luas penampang, pembayaran DR dalam rupiah, keringanan pembayaran PNBP, penghapusan PPN 10%, penurunan tarif biaya keluar. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, tapi yang pasti memang yang berikut, kita yang lagi di depan mata terus dari penjelasan ini, terus nanti Pak Ketum juga bisa merespon. Nomor 5 ini kelihatannya yang lagi dalam proses ya Pak. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman, karena memang di saat COVID ini kita harus bisa mendorong, dan juga yang DR dalam mata rupiah ini sedang dalam proses PP. Tapi yang pasti 5 poin besar inilah yang makin menguatkan nanti kalau tahun ini bisa disetujui, itu akan lebih dapat menjadikan kekuatan dari dunia usaha pasca pandemi COVID ini, dan tentunya akan lebih meningkat lagi. Saya rasa itu yang bisa saya tampilkan dalam kaitan dengan implementasi kebijakan dari KLHK untuk mendorong hutan produksi bisa dikelola secara lestari oleh para pelaku usaha, baik itu dunia swasta dan juga masyarakat, yang nantinya mereka juga akan berproduksi
misalnya sektor swasta. Yang paling penting konfigurasi bisnis barunya ini, hulu hilir pasarnya kita akan bisa lihat nanti 5 tahun ke depan. Baik, itu yang bisa saya percepat untuk materi-materi yang baik sudah lama tapi berubah kebijakan maupun baru dan juga mendorong untuk prestasi. Saya rasa itu, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Indroyono untuk memperlihatkan kinerja dari dunia usaha di hulu dan hilir. Silakan Pak Indro. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, Sekjen dan Dirjen maksud saya, Pak Bambang Indroyono. Dan pertama-tama dari APHI dan seluruh stakeholder industri kehutanan hulu hilir mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Karena di sini kita bersama-sama dalam satu menyelesaikan permasalahan industri kehutanan hulu hilir dalam rangka COVID. Tadi sampaikan sebenarnya isu-isu yang masalah SDLK Flekti, masalah kebakaran hutan, lahan, masalah sistem gambut, masalah deforestasi, dan masalah keberlanjutan industri hutan itu sudah semua difasilitasi, masuk dengan tadi disampaikan masalah perluasan penampang, kaitan dengan multiusaha kehutanan, dan sebagainya. Karena tentu sekarang kita melihat seperti apa dampak dari kebijakan-kebijakan baru, relaksasi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah di dunia kita. Sangat enak kalau dengan dan Bapak Ibu sekalian, kita bertempur dengan COVID. Kalau kita melihat sampai Juni 2020 dari data yang ada, dari Januari sampai Juni 2020 ekspor kita turun 5% dibandingkan dengan Juni sampai dari Januari sampai Juni. Produksi hutan alam kita turun 3,9% pada periode Januari sampai Juni 2020 dibandingkan dengan Januari 19. Tahu ya, tadi diarahkan oleh Pak Sekjen, tugas kami itu yang paling utama. Pemerintah memberikan kebijakan, kita berusaha dengan kebijakan tersebut itu coba menjawab juga kita bisa mempertahankan para ada perdagangan global masalah ketegangan hubungan Amerika dan Tiongkok. Mudah-mudahan ini adalah juga peluang karena banyak dari perusahaan-perusahaan yang sedang berdominasi di Tiongkok itu ingin keluar dari negara tersebut, kita bisa menampung mereka karena mereka sekarang melihat Bangladesh, Vietnam, Indonesia. Kalau itu karena kenapa? Kalau dari ekspornya nanti dari Indonesia pajaknya 10%, kalau ekspor dari Tiongkok pajaknya 25% dari produk kayu ini. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, sebelum ini coba kita lihat dulu sebagai baseline ya, supaya ada bayangan. Pertama tadi masalah kinerja. Berapa sih yang dihasilkan? Karena sampai 2019 akhir tahun. Kinerja kita itu totalnya diproduksi adalah 6,3 juta meter kubik. Kalau dibandingkan 2013, 5 juta meter kubik, memang naik sekitar 1,3 juta meter kubik. Tapi kalau kita melihat berapa unit usaha, unit manajemen yang ada, anggota APHI yang mengurusi hutan alam, turun dari 7 ke sampai 255. Saya akan menggarisbawahi, memang di dunia ini semuanya, kalau dulu saya bermula sampaikan, kalau dulu orang masuk hutan untuk mencari makan, kemudian dia bercocok tanam. Orang masuk hutan untuk berburu, kemudian sekarang dia beternak. Orang masuk hutan untuk nebang pohon, sekarang orang menanam pohon. Jadi ini evolusi. Tahu untuk nangkap ikan, sekarang budidaya perikanan. Kita melihat sekarang, kalau hutan alamnya sedikit, hutan tamannya itu tahun 2013 28 juta, 19 itu mencapai 39 juta meter. Jadi trennya naik sekali.
Itu sesuai dengan apa yang kita lihat evolusi. Dan kedua, ingin saya sampaikan, begitu kita masuk industri, yaitu manufacturing, di mana ada nilai tambah, teknologi, juga buka lapangan kerja, pasti masuknya di industri itu seperti ini. Kita juga melihat tadi, jumlah warna merah itu, unit manajemennya naik 254 pada tahun 2013 menjadi 296 pada tahun 2013. Naik. Nah, kita lihat sekarang hutan tanamannya. Ini menarik Bapak Ibu lihat ya. Waktu tahun 2013 itu 430.000 tanam. Turun sampai 2018 196.000. Mengapa? Itu ada permasalahan ekosistem gambut. Begitu selesai dan bisa dilepaskan, naik lagi 2000 menjadi 300.000 dan insya Allah minimal apa yang kita capai ya, juga income sustainability, berpikir ke depan terus gimana. Jadi mudah-mudahan 2020 walaupun ada COVID kita bisa naik dari 300.000 hektar menjadi lebih dalam kita menanam hutan tanaman. Jadi itu prospeknya Bapak sekalian mengenai apa yang terjadi. Nah, ekspor, berapa ekspornya? Untuk pertanyaannya itu. Bapak sekalian, upaya sama sejak 2015 sampai 2019 kita melihat angkanya naik dari 9,8 miliar, 9,2 miliar, 10,9 miliar, 12 miliar, dan tahun lalu 11,6. Turun sedikit, tapi trennya itu sudah mulai menanjak. Ini sebelum berbagai regulasi baru itu dicanangkan. Tadi kalau Pak Sekjen menyampaikan ada perluasan penampang, SPL akan diperkuat, ini mesti akan naik. Insya Allah akan naik lagi. Yang saya mohon dipantau adalah tadi, di sebelah kiri itu, nilai ekspor produk kayu olahan berdasar jenis produk 2018-2019 turun 4%. Kalau dicatat 4%-nya ya, nanti supaya kita melihat seperti apa 6 bulan pertama tahun 2020. Nanti kita punya seperti apa. Jadi 2018 dibanding 2019 turunnya 4%. Ini tadinya target tahun ini itu mencapai 12 miliar harusnya. Kita mendekati lagi ke 2018. Tapi kita lihat, bisa apa enggak, kita lihat. Next. Nah, bagus sekalian, 5 negara sejak ekspor kita, itu nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Jepang, nomor 3 Amerika, nomor 4 Uni Eropa, dan nomor 5 Korea Selatan. APAI merasakan kalau kami ada di hulu bermitra dengan LHK ini kurang kuat. Kami harus juga menggarap hilirnya. Begitu hilirnya maju, begitu plywoodnya naik ekspornya, begitu woodworking-nya maju, pasti hulunya juga produksi meningkat. Jadi kita buat, oke, mari sekarang tidak usah diperdebatkan bagaimana caranya, tapi yang penting kalau hilirnya bergerak, kalau ekspornya naik, pasti produksi akan meningkat juga dari sektor hulu. Ini yang kita coba dekati secara internasional, maupun juga dengan bantuan kepala-kepala perwakilan para duta besar kita di luar negeri, pusat utamanya di 5 negara ini awalnya, pada awalnya. Next. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. China itu sampai 2019 adalah yang terbesar, miliar dolar. Yang paling tinggi adalah pulp, kemudian woodworking gitu ya, terus paper, furniture. Jadi kita 2,8 miliar. Pertanyaannya apalagi kalau nantinya banyak produk yang keluar produksi di China tapi turun pindah ke antara lain Indonesia. Pertanyaan apalagi kenapa kok cuma 2,8? Kita masih bicara tradisional. Kita belum, ini kalau you are doing very poor marketing, jelek banget pemasarannya itu. Gak apa-apa, itu koreksi, nanti kita kembangkan. Jadi China 2019 berapa sekarang 6 bulan pertama? Kita lihat. Nah, ini nanti sampai Juni baru overall ya. Sampai Januari-Mei 2019 dibanding Januari 2020, ternyata masih naik 1%. Juni ini
mesti naiknya lebih dari 1%, karena angkanya belum masuk. Pertanyaan, mana yang naiknya paling besar? Paper. Kenapa paper? Ya, semua orang butuh tisu, semua orang membutuhkan masker, 50%. Tapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, adalah panel. Belum panelnya kok naik, padahal di sini kita plywood katanya lemah. Ternyata panel yang kita ekspor ke China adalah high quality plywood. Kok naik, Pak? Ya karena pangsa kita baru sedikit yang kita pasang, mereka besar sekali potensinya, kita baru mengisi yang sedikit. Jadi kalau kita bermain panel yang low quality, yang veneernya itu dari kayu-kayu yang murahan, kalah kita. Karena teknologi tahun 80-an. Mereka bisa membuat lebih efisien, Korea, Jepang, China bisa buat. Nah, kita bermain yang high quality. Oleh karena itu tadi sampaikan oleh Pak Sekjen, rapor tingkat menteri tadi antara selain masalah SPLK, masalah luas penampang, diputuskan juga memberi catatan mengenai plywood Indonesia. Jadi kita Pak, kami dan dikenal kembali bahwasanya industri plywood kita naik 1% ke China. Silakan dilihat apa yang paling parah, veneer 40% turunnya. Furniture turunnya 42%. Kalau bisa dibantu nantinya para UKM kita dibantu SPLK-nya lebih mudah oleh pemerintah, ini pasti akan naik. Kemarin masalahnya mereka terlalu mahal untuk itu. Ini angka untuk China. Sekarang kita kedua, kita lihat Amerika Serikat. Amerika itu 1,3. Sebenarnya Amerika nomor 3 yang ketika slide-nya kita buat. Amerika itu 1,3 miliar tahun lalu, gitu ya. Dan naik, tapi bertahan antara 1,4 miliar, 1,3 miliar dolar. Nah, kita lihat Amerika gimana? Januari sampai Mei. Teman-teman sekalian, Anda bisa melihat di sini turunnya 1% sampai Mei. Nah, kalau sampai saya kira sudah naik lagi karena Juni trennya sudah lebih bagus. Yang naiknya besar itu veneer, itu kita bisa lihat angkanya, walaupun dia cuma 1,2 juta dolar gitu. Tapi totalnya itu dari 589 miliar dolar, jadi turun 5 juta dolar gitu ya. Turun 5 juta dolar, ini dari perbandingan antara Januari Mei 2019 sama Januari Mei 2020. Bisa dilihat yang naiknya paling keras apa? Panel yang high quality. Jadi kita nggak bisa menyamakan kata, oh plywood kita kalah semua. Tidak. Tergantung produk kualitas yang mana. Berikutnya, sekarang kita lihat negara Jepang. Ini menarik juga. Jepang itu 1,3 miliar dolar tahun 2019. 2020 pernah naik tinggi, kita turun 1,3 miliar dolar. Seperti apa 5 bulan per tahun ini sudah COVID. Hanya turun minus 1% dengan Jepang. Paling keras, yang turun paling keras itu adalah 29% gitu ya. Kerajinan berat juga 40% turunnya. Jadi ini kira-kira kita bisa melihat itu adalah plywood panel. Tapi hanya turun 6%. Dan ini bisa dicari peluang lagi supaya untuk kita bergerak, termasuk bagaimana kita memproduksi high quality ke Jepang. Kalau yang bicara yang low quality, Jepang sekarang sudah menggunakan veneernya itu domestik. Production. Jadi kayu itu 1 miliar dolar. Nah, penyumbang terbesar yang tadi kita minus 8%, minus 5% sampai bulan Juni ini adalah Uni Eropa. 17%. Jadi ekspor kita ke Uni Eropa turun paling banyak. 17%, yang
paling berat turunnya adalah 72% turunnya. Nomor 2 yang paling rendah turunnya adalah woodworking. Kalau yang cheap wood ini memang itu kecil ya, karena itu mereka nggak menggunakan industri kayu ini. Tapi yang besar-besar kita bisa lihat misalnya panel sama paper itu turunnya cukup drastis. Melihat seperti ini tentu kita harus menggarap apa sih masalahnya. Uni Eropa adalah 28 negara di Eropa. Pasarnya 152 miliar dolar menurut Bapak Duta Besar Yuri Tamrin. Oke. Terus kita hanya suplai 1 miliar dolar. Berarti beliau nanti akan mencari di mana niche yang kita bisa masuk. Kita dari 1 miliar jadi 2 miliar aja udah luar biasa gitu. Padahal pasarnya 152 miliar dolar. Korea itu tahun lalu adalah 709 juta dolar. Jadi levelnya di level 600-700 juta dolar. Bagaimana 5 bulan awal ini? Nah, ini menarik kan? Ternyata Korea kita masih naik, masih 1% ekspor kita naik. Pada periode yang sama, Januari-Mei 2019 dan Januari-Mei 2020. Yang naiknya paling besar adalah paper, orang bentuk tisu, kan ya. Veneer juga, tapi kan kecil. Handicraft, yang turunnya paling drastis adalah wood furniture, 16%. Teak 12%, woodworking 11%. Jadi kalau dalam woodworking, karena kebijakan baru tadi sampai 15.000 mm penampang segala macam, ini insya Allah akan dipacu bisa naik lagi di semua sasaran-sasaran ekspor negara-negara yang mengimpor produk-produk kita. Nah, kami sudah mulai membahas dengan KBRI, para duta besar, mereka juga senang sekali kita bicara karena mereka juga dapat tugas dari Bapak Presiden untuk memasarkan produk Indonesia. Dan kalau di sini kami dengan Brussels, Seoul, Beijing, dan Tokyo. Nah ini menariknya ini, Uni Eropa itu potensinya 152 miliar setahun, tapi Indonesia hanya suplai 1 miliar. Tentunya ini kan luar biasa, kita bisa dapatkan lebih banyak. Ya, Korea juga itu, China tadi saya sampaikan, walaupun dengan jungkir balik COVID seperti ini, kok ya masih 1% juga. Nah, jadi ini bisa kita pacu ke depan. Sekarang saya bicara sampai Juni ya, karena Juni kan bulan lalu, nah kita update datanya. Bapak sekalian, ini kalau kita melihat overall bulan Juni, maka terjadi ini produksinya ya. Oke lah, produksi sih nggak masalah. Saya langsung ekspor. Nah, ini adalah kinerja ekspor kita dan produk hutan alu kita sampai Juni. Kalau kita melihat seperti ini, kita melihat bahwasannya ekspor kita Januari-Juni 2019 dibanding Januari-Juni 2020 itu hanya turun 5%. Bapak sekalian tadi ingat kan, dari 2018 ke 2019 turunnya 4%. Jadi kalau kami tahun ini bisa 4% aja, berarti kita impas sama tahun lalu. Nah, ini kita coba. Tapi kalau kita, kita kalau 4% ya, harus 8% ya, nggak apa-apa lah. Kalau kita bisa 4%, naiknya 4% aja, ini masih impas sama tahun lalu. Saya belum dapat datanya, ini terima kasih kepada Kementerian LHK memberikan data dari sisi informasi, Bapak-Bapak sekalian, kita bisa menganalisis ya. Juli saya dengar trennya meningkat lagi, terutama di hasil hutan tanaman. Jadi, kalau kita lihat tren kinerja ekspor hasil hutan dalam rangka COVID, inilah kira-kira dari Januari sampai Juni, sampai bulan lalu. Januari kita belum bicara COVID, 2,1% ekspornya naik dibandingkan tahun lalu yang sama, periode yang sama. Februari 2,3% naik. Tanggal 2 Maret Bapak Presiden mengumumkan sudah ada COVID di Depok ya, di Depok. Langsung muncul minus 1,9%. Langsung berhenti, tidak ada kontainer masuk, berarti kita tidak bisa ekspor, turun 4,3% pada bulan April. Makin berat lagi sampai Mei, turun minus 8,4%. Nah, ternyata rebound, ternyata mantul ini. Bulan Juni sudah minus 0,5. Kami berharap bulan Juli ini itu bisa, kalau bisa minus 1, minus 2,
kita sudah mengarah yang arahan Presiden, triwulan 3 sudah positif. Ya, jadi ini kita sekarang, tapi belum mendapat laporan, mudah-mudahan Juli ini kita dapat angka, kalau ini sudah naik lagi ke -1 atau -2, atau mungkin 0 gitu, berarti kita lebih cepat dari harapan Bapak Presiden yang bahwasanya jangan sampai dua kuartal ya, kita itu minus, karena kalau sampai 2 kuartal berarti kita masuk resesi. Jadi seperti inilah sampai bulan Juni. Kita tunggu hasil bulan Juli, masih minus 5%. Nah, sekalian saya ingin sampaikan ya, ini memang kita harus promosi lebih kuat ke luar negeri, karena sebenarnya bahwa sudah seperti ini, produk kita tidak dikenal. Tidak dikenal, dan kita hanya bermain di pasar tradisional. Jadi kami sekarang berusaha keras untuk memacu ini, bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, dan agar kita bisa selain kalau jatuh seperti ini ya Asia lagi ya $8 miliar gitu kan. Yang lain benua lain belum digarap. Jadi kemarin kami mendapatkan kesempatan untuk memaparkan, ini bagi contoh saja Pak, memaparkan ini kepada 32 calon duta besar. Ya kelihatan di sini ya, tapi saya tunjukkan ya, bahwasanya para duta besar kita beri angka. Misalnya duta besar kita untuk Egypt, Pak Lutfi Rauf misalnya ya, kami sampaikan, Pak, tahun lalu dari Januari sampai Juni itu $30 juta. Sekarang Januari sampai Juni $29 juta. Jadi turunnya 5%, Pak. Di sana adalah paper, woodworking, sama pulp. Mau nanti Bapak yang terobos di sana, kami siapkan amunisinya. Ini ke masing-masing duta besar, termasuk duta besar yang tidak tradisional ya. Tapi termasuk yang bagus, banyak potensinya. Ya, banyak di sini Pak Andri Hadi, duta besar kita yang baru untuk Uni Eropa, gitu. Misalnya, untuk itu naiknya 29%, karena kertas, panel, dan pulp. Gitu. Jadi para duta besar ini kita mohon lah gitu ya, masukan di mana kita menjawab, jadi kita mampu menggarap itu. Kalau sekalian lihat sebagai terakhir ini, diversifikasi produk kehutanan, saya tunjukkan nih produk kita yang harus cepat sekali. Nah, tadi saya kembali, semua masuknya di industri, semuanya masuknya di manufacture. Kalau kita hanya ekspor, potong-potong terus jual, itu pasti rendah. Tapi begitu tanaman dijadikan masker, dengan produksi 3,6 juta per bulan, ya sudah, ini is new market. Kita hanya tidak bisa pakai, ekspor pasti semuanya mau beli. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman APHI dan juga anggota Hilir, sebenarnya kehutanan itu adalah industri yang local content 100%. Orang bahan bakunya di sini kok, Pak Sekjen. Jadi sebenarnya, kalau Bapak tahu cerita, oh tadi ekspornya positif, tadi dulu apa? Mobil. Mobil itu bahan bakunya impor. Di assembling di sini, terus diekspor lagi. Ekspor sama impornya masih, itulah marginnya. Yang ditekan adalah buruhnya, karena masalah yang dipakai karena kita punya buruh, sama infrastructure. Beda. Nah kalau hutan, produk kita ini, bahan bakunya 100% punya kita. Tinggal regulasi. Nah ini, tinggal regulasi membuat ini kita bisa mantul ke atas. Semuanya lah, termasuk sekarang rayon yang dipakai untuk baju sebagainya. Ini mengantisipasi PR Dirjen nomor 1 tahun 2020. Terima kasih Pak Dirjen ini. Kita sudah tadi mulai bergerak. Saya mau lapor aja nih ke Pak Dirjen dan ke teman-teman media sampaikan ya. Kita tadi sampaikan ini caranya multi usaha ini. Yang daftar 54 yang daftar. Nah kan mereka harus dilatih dulu ya. Satu batch ini karena musim COVID ya, 13 perusahaan per batch gitu ya. Nanti kita lihat, Pak Dirjen sudah janji dipercepat, izin dipercepat, mudah-mudahan dalam seminggu bisa keluar, kita sudah masuk di dunia multi usaha. Memang ini baru bentuk model, menunggu undang-undang Cipta Kerja, begitu dijadi, saya kira ini menjadi tagline. Kehutanan menjadi prospek yang luar biasa. Saya sangat optimis karena tadi orang bahan baku 100% dalam negeri, beda sama impor institusi ya. Jadi teman-teman mau dibedakan kalau ada, wah kita ekspor mobil 1 juta mobil, Bapak lihat komponen impornya berapa sih? Kalau kita ekspor produk kehutanan, tapi manufacture dalam industri dalam negeri pasti besar ini, pasti dampaknya besar. Nah, sebagai penutup Bapak sekalian, ini beberapa hal yang sudah kita lakukan dan terima kasih sudah langsung diantisipasi oleh pemerintah dengan kedutaan-kedutaan, karena harus digarap ke sana. Kita punya apa dan
dan kita juga harus bergerak lebih keras lagi. Kedua tadi tampang. Kemudian saya dengar sih dalam minggu ini depan Pak ya sudah keluar Pak Permendagnya, termasuk masalah perusahaan penampang Kementerian Perdagangan ya. Mudah-mudahan lah gitu. Yang ketiga sudah dilaksanakan oleh Menteri LHK ini, multi usaha kehutanan ini saya kira luar biasa. Kami berterima kasih Pak. Kita coba ini adalah kami bilang ini adalah roadmap. Kami menunggu undang-undang Cipta Kerja selesai. Kalau itu jadi nanti ada permennya keluar untuk ini. Jadi ini saya kira tidak ada alasan lagi lah untuk kita tidak. SPLK Pak di pasar global ini saya kira perlu kita garap sama-sama. Dan tadi sama-sama kita membantu UKM sama-sama untuk supaya tidak terlalu mahal dan sama-sama juga kita ini menyiapkan domestic market obligation-nya, DMO-nya dulu. Ya, kita jangan mendorong ekspor besar-besaran kalau belum bisa memenuhi prospek dalam negeri. Namun demikian, di dalam negeri juga perlu ada data, perlunya berapa. Gitu. Jangan sampai bilangnya kita perlunya nggak tahu berapa juta meter kubik, sehingga ekspor enggak, domestic obligation juga enggak. Nah, itu saya kira perlu kita garap sama-sama. Nah, saya ingin garis bawahi, ini Pak Sekjen saya lapor, ya ini kan SPLK itu adalah FLEGT ya, di Uni Eropa ya. Itu pertama Indonesia mendapatkan sertifikasi FLEGT. Salah satu MOU-nya antara Indonesia dengan Uni Eropa adalah Uni Eropa akan membantu untuk sosialisasi dan promosi FLEGT. Ini belum dikerjakan, jadi kesempatan kita sama-sama kami pemerintah, dunia usaha dan juga perwakilan kita di Uni Eropa untuk kita sama-sama promosi FLEGT. Karena kita sudah mengikuti FLEGT dan diakui tentunya sebagai timbal baliknya Uni Eropa membantu kita untuk mempromosikan. Karena banyak negara yang tidak melaksanakannya dan banyak negara akhirnya melakukannya ini mereka juga banyak kegiatan yang tidak mengikuti standar fee legal ya. Kemudian juga market intelligence alhamdulillah ini sudah dibantu sekarang dengan jadi KBRI sekarang yang membantu untuk market intelligence mana-mana yang harus diterobos. Kalau memang tadi 152 miliar dolar potensi EU kita hanya ekspor 1 miliar dolar, mana-mana produknya harus kita sasar. Karena pasti itu yang lebih tahu adalah yang di sana daripada kita yang di sini. Pertemuan virtual dilaksanakan terus dan nanti harapannya bisa digarap sama-sama untuk pada berkunjung Indonesia dan invest di sini. Saya beri masukan Pak, satu yang menarik ini mungkin bisa diangkat ya. Nabire akan ada investasi masuk dari Malaysia untuk kayu dan gergajian gitu. Dan kita kan berusaha kalau bisa ekspornya langsung dari Papua. Nggak usah lewat Semarang atau lewat Surabaya. Kalau itu ada, produknya ada, dan bisa langsung olahan, ramah ada di Papua, karena Sorong sudah menjadi pelabuhan internasional, Manokwari sudah pelabuhan internasional, begitu. Kenapa? Sudah ada fasilitas custom immigration, quarantine and port, kenapa kita garap aja di sana? Jadi langsung lebih dekat ke Australia, lebih dekat segala macam ya. Ini hal-hal seperti inilah yang kita harus garap ke depan. Saya kasih contoh nih, jadi kita sudah melaksanakan pertemuan dengan KBRI Seoul, KBRI Tokyo, KBRI Beijing, dan KBRI Brussels, Uni Eropa. Akan digelar pertemuan dengan KBRI Berlin akhir minggu depan, London, Den Haag, dan Roma. Kenapa? Kenapa Berlin, Den Haag, Roma, dan London? Karena itu adalah 4 terbesar ke Eropa. Yang terbesar London. Jadi sekarang kita direct saja dengan Bapak Duta Besar dan jajarannya. Nanti dilanjutkan dengan business to business meeting. Yang sudah itu dengan Seoul. Ini contohnya, dan ini flyer-nya dengan Seoul. Jadi di sana Bapak Duta Besar berfasilitasi, di sini hadir tokoh-tokoh panelisnya dari Indonesia, kemudian dari juga tokoh-tokohnya dari Korea. Dari sinilah ketemu apa-apa saja yang perlu kita garap, apa-apa yang perlu kita hindari, mana-mana yang perlu kita tingkatkan. Saya kira ini harus seperti ini, insya Allah nih, saya kira kita bisa meningkatkan ini lebih besar lagi. Pak Sekjen dan teman-teman media, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih dukungannya. Jadi mari kita lihat seperti apa. Saya serahkan waktunya lagi ke Pak Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indro atas penjelasannya, update terakhir bagaimana kondisi bisnis di sektor kehutanan, dan Pak Indro tadi sudah jelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pandemi COVID ini dan bagaimana upaya-upaya
dunia usaha untuk tetap menjamin kegiatannya berjalan. Dan tadi catatannya di sektor hulu, hutan alam produksi kayu bulatnya walaupun turun dibanding tahun lalu, tapi tidak besar. Tapi produksi kayu bulat hutan tanamannya malah meningkat ya. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tetap berjalan ya di hulu, produksi kayu bulat berjalan karena dalam rangka mendukung industri pengolahan kayunya, termasuk yang tadi sudah dijelaskan ekspornya juga pasar meningkat. Ini menunjukkan industrinya juga berjalan. Jadi kalaupun turun, tapi akhirnya turunnya juga nggak terlalu besar. Menurun, insya Allah dalam bulan Juli, Agustus tidak minus lagi, sejalan dengan optimisme kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain tadi persiapan multiusaha, agroforestry, tahanan pangan, dan yang paling penting bagaimana produktivitas rakyat dari akses legal yang akan kita berikan itu juga menjadi peluang besar untuk penyediaan bahan baku mendukung industri. Baik, masih ada waktu, silakan teman-teman menanyakan atau mengklarifikasi atau memberikan tanggapan ya. Langsung saja ya, saya pimpin aja ya, Surya ya. Surya. Pak Nunu ada. Oh, Pak Nunu udah hadir ya? Pak Nunu? Ya, Bapak. Lanjut aja, Bapak. Baru hadir. Oke. Silakan. Lanjut aja, Pak. Fasilitasi Pak Nunu. Saya. Baik. Rekan-rekan pers, kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan ya. Sugi, Pak Nunu. Silakan Pak Sugi. Baik, terima kasih Pak Nunu. Jelas ya suara saya? Jelas. Selamat siang Pak Sekjen, Pak Indroyono. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam kondisi pandemi. Menarik untuk mengikuti penjelasan Pak Sekjen dan Pak Indroyono. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya klarifikasi lebih lanjut. Yang pertama terkait dengan Permenhub 11 ya Pak Sekjen ya Pak ya? Iya, betul. Ini ada yang menarik nih Pak, terkait dengan siapa-siapa yang bisa mengajukan permohonan HTR selain KTH, Gapoktan, dan Koptanhut. Sekarang itu bisa profesional kehutanan atau perseorangan gitu Pak ya? Nah, ini bisa dijelaskan nggak Pak dasar alasannya kenapa profesional kehutanan sekarang bisa dapat izin HTR? Terus yang kedua, kalau boleh saya minta informasi lebih lanjut terkait dengan berapa sih sekarang jumlah luas HTR dan jumlahnya sekarang berapa, dan harapannya dengan adanya Permen yang 11 ini, Permen 11 ini, kira-kira bisa sampai mana peningkatannya begitu loh. Terus yang untuk Pak Indroyono mungkin terkait dengan Permen 11 ini, apa yang kira-kira bisa diberikan APHI untuk memacu agar izin-izin HTR ini bisa lebih cepat lagi Pak. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Bambang Indroyono, tapi mungkin apa yang lebih detailnya mungkin Pak Indroyono bisa lebih jelaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugi. Sambil menunggu bisa dijelaskan Pak Sekjen, Pak Indroyono, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sugi. Mas Sugi mengikuti terus ya kebijakan hutan tanaman rakyat, sekali lagi merupakan salah satu dari perhutanan sosial ya, di samping hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemudian kemitraan kehutanan, dan juga termasuk hutan adat ya. HTR ini menjadi solusi di lapangan ketika salah satunya konflik tenurial dalam kaitan dengan keberadaan masyarakat yang berada di kawasan hutan ya. Dan tentunya tadi Mas Sugi sudah katakan
kita berharap yang mengajukan itu memang betul-betul sudah tertata ya, kelompok tani hutannya, gabungan kelompok tani, termasuk koperasi. Tapi ada peluang juga untuk profesional dalam kaitan. Sebenarnya ada maksud ya, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh profesional ini, termasuk tentunya teman-teman yang berada di sekitar kawasan hutan, bahkan kalau boleh sih yang selama ini membantu dalam kaitan dengan pencegahan karhutla, fasilitasi yang mereka lakukan, kita berharap juga sekaligus akan memperoleh akses legal ya. Harapannya sih pendamping-pendamping ini mampu menjamin masyarakat untuk bisa sekaligus mengurus HTR ini ya. Profesional tentunya orang-orang yang selama ini bergerak di bidang hutanan itu tidak kita tutup juga agar percepatan dari kelola hutan tanaman rakyat ini bisa juga akhirnya melibatkan masyarakat. Itu ada aturannya, peluang dibuka karena ternyata memang fasilitasi konflik tenurial dan juga adanya kegiatan lain di atas kawasan hutan ini memerlukan pendekatan sosial. Jadi kita memberikan kesempatan untuk ya contohnya pensiunan kehutanan yang memang berada kerja di kehutanan di lapangan dan dia juga menjamin memfasilitasi kelompok tani hutannya, ya juga bisa ikut juga membangun hutan ya. Jadi bukan sekedar izin, sebenarnya poinnya membangun hutan secepat mungkin bersama masyarakat, dan masyarakat nantinya juga akan yang mengelola ya Pak Sudi. Nah, kenapa HTR ini tidak terlalu besar realisasinya? Karena landscape-nya ini meningkatkan produktivitas rakyat dari kondisi sudah tidak produktif dan perlu kita bangun kembali tujuannya untuk mendukung industri. Jadi betul-betul seperti HTI sebut ini nanti Pak Endro bisa nambahkan arahan kebijakan kami sih spot-spot areal yang belum ada akses legal kita dekati khusus dengan HTR, khususnya yang pelaku usaha HTI tadi ini menjadikan hutan yang selama ini tidak dikelola. Dengan adanya HTR ini diharapkan bisa mendukung industri yang bergerak di bidang apapun. Tidak selalu HTR itu sama dengan jenis HTR yang dikembangkan. HTR bisa menanam pohon-pohon yang memang punya industri yang, tapi yang pasti gini, industrinya harus ada yang menjamin HTR ini akan dibangun. Ini yang kita jaga sehingga perlu tadi pendampingan ini dalam kaitan dengan kalau boleh sih HTR yang dikelola masyarakat ini, industri yang akan mengelola, entah itu yang memfasilitasi pangan, agroforestry itu sudah ada. Jadi 5 tahun panen itu langsung bisa dikelola oleh industri. Inilah bedanya. Dulu HTR hanya dibangun, terus yang penting nanam, tapi ke depannya ada industri yang mengelola. Makanya akhirnya konfigurasi bisnis baru diharapkan sektor swasta, para pemegang izin usaha yang sudah ada di sana, sambil memfasilitasi areal konsesi, juga bisa bekerja sama dengan para pemegang izin HTI. Itulah perlu pendamping-pendamping yang bisa memfasilitasi HTR. Luasannya sekarang ini kalau HTR sampai hari ini kurang lebih 400.000 hektar sejak beberapa tahun terakhir, dan di 2020 ini kita pacu, dan yang lebih jelas lagi arahannya HTR ini juga sudah kami siapkan. Kurang lebih ada 2,5 juta hektar. Ya, sekitar 2,5 juta hektar masih kita siapkan untuk di area-area hutan produksi yang belum ada pengelola izinnya. Begitu Mas Sugi, silakan Pak Endro menambahkan. Terima kasih. Ini langsung ya, jadi Permen nomor 11 langsung kita pakai HTR dan nanti dipakai juga multi usaha. Saya kasih contoh misalnya udah taman rakyat nanam singkong, nanti jadi tepung tapioka, gitu kan? Sudah ada pabriknya itu. Kemudian juga tanam tebu, sudah ada pabrik gulanya di situ.
di lain pihak juga hutan tanaman industri yang untuk memasok pulp and paper, ya pabrik kertas dan pulp itu ternyata sebagian masih impor bahan bakunya. Ini juga bisa masuk di sana. Yang berikutnya adalah yang menarik, ini kami dan Kementerian LHK waktu itu APHI dan LHK berkunjung ke Vietnam. Di sana ini program penggergajian itu adalah kita diberi standarnya, kemudian dia ekspor. Dengan adanya nanti diizinkan luas penampang menjadi 15.000 mm dan sebagainya, ini pun bisa menjadi komponen ekspor. Karena kayu gergajinya tidak harus pabriknya itu besar, mahal, tapi juga sesuai dengan standar hutan tanaman RIDE ini. Jadi kami menyambut ini permen yang baru, segera nanti kita garap, tentunya kembali lagi APHI akan anggotanya akan bersama dan melihat seperti apa multi usaha ini bisa bergerak bersama-sama dan didekatkan dengan end product-nya, pabriknya. Saya kira demikian Pak Suki. Pak Nunu. Baik, ada yang lain, teman-teman pers? Dan memang profesional. Teman-teman media masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Nunu. Silakan. Pak Usman. Silakan Pak Usman. Ya, makasih. Selamat siang Pak Sekjen, Pak Dirjen. Selamat siang Pak Ketua Umum APHI, Pak Indro. Selamat siang buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Mungkin ada beberapa yang perlu saya pertanyakan. Pertama, kalau Pak Indro berkaitan dengan berkaitan dengan multi usaha yang akan dikembangkan dalam kawasan konsesi. Ya, apa strategi kawan-kawan di APHI ke depan? Ya, dan potensi-potensi apa yang sudah inventarisasi yang akan dilakukan oleh HPAI, anggota-anggota HPAI. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan HTR. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa HTR itu ada istilah HTI mini. HTI mini. Nah, pemahaman HTI berarti kan itu harus adanya land clearing. Dan clearing habis jatuhnya. Apakah HTR itu nanti dengan HTI mini dengan ini sisinya land clearing habis begitu? Nyata, bukankah selama ini HTR itu hanya artinya pemanfaatan potensi yang ada situ, jadi potensi yang ada di lahan tersebut, tapi tidak melakukan suatu sistem clearing habis. Itu aja dua Pak, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Silakan Pak Indroyono dan Pak Bambang. Jadi saya cuma tadi baik bahwasanya kita kan bergerak nantinya hutan tanaman rakyat HTI ini. Tentu yang bekerja dibantu oleh profesional kan. Jadi kita bisa tadi menanam tebu langsung jadi masih dekat dengan pabrik gula. Menanam singkong dekat dengan pabrik tapioka. Menanam jagung bisa untuk pakan ternak dan sebagainya. Beternak ya kan? Bisa juga langsung ini bisa dipakai beternak sapi misalnya. Dan juga kalau wilayah hutan tanaman industri yang di gambut yang ada kanal-kanal itu juga perikanan di sana kita bisa buat di sana kan. Kelapa bisa masuk juga. Dan juga masalah karbon, memang karbon juga bisa, walaupun terlalu kecil situ ya. Jadi sebenarnya begini Pak, ini adalah peluang yang diberikan hutan tanaman rakyat untuk kita bersama-sama dengan HTI untuk bisa meningkatkan potensi lahan kita. Saya lupa angkanya, tapi Pak Sekjen mungkin bisa dimasukkan. Ternyata hasil kajiannya Pak Sekjen dan tim para pakar itu melihat lahan satu hektar lahan itu harganya kalau cuma itu kecil sekali value-nya. Ini yang membuat supaya kita menjadi multi usaha, karena kalau lahannya itu hanya dipakai untuk tanaman kayu saja, dia value-nya terlalu kecil. Oleh karena itu ada upaya multi usaha. Dan sekarang ada hutan tanaman rakyat, saya kira ini bisa. Nanti mari biasanya kalau melihat kebijakan baru itu kita melihat dalam tempo 6 bulan setahun ke depan seperti apa. Saya kasih contoh tadi ya. 2 minggu lalu Pak Sekjen mempromosikan atau mensosialisasikan
Perdijen nomor 1 tahun 2020 tentang multiusaha, model multiusaha. Ternyata yang berminat 50 unit manajemen. Yang tadi saya sampaikan, 54 unit manajemen yang sekarang sedang mengikuti paket training. Mengapa mereka mau masuk di situ? Karena mereka juga ingin memanfaatkan potensi yang sebenarnya sudah ada di sana. Yang diharapkan tentunya nantinya semuanya tidak terlalu rumit, izinnya tidak terlalu rumit, sehingga nantinya multi-usaha itu bisa memberikan produk baik kayu maupun non-kayu. Saya kira demikian Pak Usman. Jadi malahannya harganya terlalu murah ya Pak ya. Ya, hasil kajiannya dari LHK, para pakar itu Rp400. Nah itu Rp400. Iya. Kalau SD bisa 40.000. Iya. Nah, itu. Pak Usman, saya nambahkan ya dalam kaitan HTR tadi, bagus pertanyaannya ini ya. Karena arahan pemanfaatan HTR ini kita sudah tahu di mana lokasinya dan tentunya tidak ada di areal konsesi, tapi memang areal yang open artinya belum ada pengelolaannya. Konsepnya ini memang seperti HTI ya, dalam areal yang diberikan itu kalau di regulasinya kurang lebih 5.000 hektar ya. Kenapa 5.000? Memang mencari areal yang satu kesatuan di dalam wilayah hutan produksi itu saat ini sudah beberapa titik ya. Nah, dalam konsep 5.000 ini atau di dalam areal HTR ini kita tentunya sudah juga mengarahkan di manakah ruang untuk kawasan lindungnya. Jadi areal kawasan lindungnya ini kita harapkan memang kalau kondisinya atau belum pulih, dipulihkan dengan jenis-jenis pohon yang memang menjamin perlindungan setempat ya. Nah, di luar itu kita kelola yang namanya areal budidaya. Budidaya inilah yang diharapkan bisa ditanam oleh masyarakat untuk utamanya pohon-pohon yang nggak lepas dari silvikultur yang tidak bisa dihindari adanya. Kalau kami bilangnya penyiapan lahan ya, istilah land clearing itu kan kesannya merusak ya. Tapi ini untuk yang luasannya seperti yang ada di lingkungan dan masyarakat hidup ingin menanam pohon dan menghasilkan kayu, inilah yang menjadi target HTR yang disebut HTI mini tadi. Tapi silvikulturnya tidak harus memang pohon, itu bisa dengan agroforestry yang tadi Pak Ketum katakan, bisa ya agroforestry, silvopastur, dan punya harus ada pakan ternak dan sebagainya. Jadi kita buka sedemikian rupa agar HTI mini ini dengan pendekatan agroforestry tidak hanya menanam pohon yang memerlukan penyiapan lahan, tapi jelas konsep lingkungannya dijaga. Jadi yang tentunya yang tidak akan kepada aspek lingkungan, karena HTI pun sekarang juga sudah ada kawasan yang memang dijaga keberadaannya, dan kalau memang belum pulih diambil dengan revegetasi rehabilitasi. Konsep HTR juga mengamanatkan untuk memulihkan fungsinya untuk perlindungan, itu tidak bisa dijadikan budidaya, sehingga nantinya budidaya ini tanaman pohonnya kalau itu ada sumber mata air dijagain, airnya akan tersana. Kira-kira seperti itu konsep ATR dengan pendekatan rakyat yang jelas kosong hutan produksi yang belum ada pengelolanya, rakyat di situ dengan HTI ini sehingga menyambung dengan HTI yang sudah jalan di sana maupun yang masih dalam proses. Begitu Pak Nunu. Terima kasih. Pak Usman ya. Terima kasih. Baik, Sekjen. Kalau nggak ada lagi, ya. Kalau nggak ada lagi Pak Nunu yang itu. Teman media. Satu lagi saya kira kalau tidak ada kita sudahi. Masih ada teman media? Hal baru. Kita bicaranya kan ke industri. Kok bisa bicaranya Pak? Saya kira cukup Pak Sekjen.
Pak Indro, Ketua Umum HI, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Teman-teman pers juga terima kasih, dan kami nanti akan rilis siaran persnya. Ya. Mudah-mudahan Pak Nunu, apakah bahan materi paparan Pak Sekjen bisa kami... Bisa nanti kita sampaikan. Di-share. Siap. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Teman-teman media, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini kemana? Iya.